Selamat malam Bapak Ibu, saudara. Kita bersama-sama memasuki kebaktian berayat kembali pada malam ini. Kami ditemani oleh beberapa teman muda. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 281, bait 1 dan 2 seperti yang dinyanyikan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang pada malam ini berhimpun untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami serahkan keberadaan kami, kuasai dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apa yang kami pelajari bersama sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pertemuan ini di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca seorang satu ayat gitu ya. Saya akan mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka bergairah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, kami akan mendiskusikan apa yang kita baca tadi. Teman-teman kaum muda, kita sudah membaca dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita memberi judul Gereja Pagar Betis. Nah, kita awali dengan memperhatikan siapa pelaku dalam cerita ini dan apa yang dilakukan atau diperbuat oleh pelaku. Siapa? Oh ya, ya. Menurut saya ada Tuhan Yesus yang datang ke kota Yeriko. Lalu Tuhan Yesus melihat ada seorang yang naik pohon ara. Dan Tuhan Yesus menunjuk orang itu dan Tuhan Yesus ingin menginap di rumahnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ingin mencari seseorang anak yang hilang. Dari Zakeus, karena ia bersukacita, maka ia mendapat hidup baru. Dengan ia akan memberikan setengah dari hartanya diberikan pada orang miskin. Sekiranya Zakeus pernah memeras, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Iya. Ada yang lain? Ada Pak, orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus, lalu ia berkerumun terlalu padat sehingga menutupi Zakeus yang ingin melihat Tuhan Yesus. Lalu orang banyak itu marah pada Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah orang berdosa. Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, itu secara ringkas kita mengenal pelakunya dan apa yang dilakukan oleh pelaku. Sekarang, kalau pada zaman sekarang ini, siapakah yang mirip dengan pelaku-pelaku dari yang melakukan perbuatan dan sikap-sikap tadi? Ada yang? Saya lagi, Pak. Oke. Menurut saya Tuhan Yesus itu tidak ada yang bisa menyerupai beliau untuk saat ini. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke. Ada? Ya Pak, saya lagi Pak. Oke. Saya melihat dari sisi Zakeus. Tapi sekarang ini sebenarnya banyak tidak mudah karena ada hambatan atau halangan dari misalnya orang-orang luar atau bahkan dari diri kita sendiri, bisa jadi dari gereja kita. Karena banyaknya aturan seperti genre lagu harus begini begitu, terus seperti cara bermain musik yang terkadang juga ditentukan, bahkan cara berpakaian juga diperhatikan. Oke, ada yang lain? Ada Pak, kalau orang banyak itu mungkin dari bisa jadi sikap-sikap kita Pak, sikap kita sebagai orang percaya yang menghalangi orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Sikap-sikap kita, berarti kalau begitu ada catatan ya, bisa jadi yang jadi penghalang itu malah kita sendiri, ya toh? Menghalangi orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau kita berperan gitu, pernahkah kita berpikir bahwa pelaku-pelaku itu adalah kita sendiri? Bagaimana perasaan saudara kita sebagai pelaku yang ditolak, atau apa yang dirasakan oleh kita sebagai orang yang membuat orang lain mungkin tanpa kita sadari ternyata terhalang untuk datang kepada Tuhan. Ya, ada yang ingin memberikan masukan yang kita pikirkan tentang pelaku itu, atau yang saya lagi nih Pak. Oh iya, silahkan. Kalau saya ingin seperti Zakeus yang beliau ingin melihat Tuhan Yesus dengan memiliki sebuah rasa penasaran untuk mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Terus, tapi karena mungkin dia terhalang oleh suatu kerumunan, akhirnya beliau tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Seperti itu sih Pak.
Ya, kalau sampean sendiri yang mengalami seperti itu, gimana perasaannya? Kalau saya sendiri yang mengalami seperti itu, pastinya saya harus tetap berpegang teguh ingin melihat Tuhan Yesus. Ya. Seperti itu sih Pak. Ya, ada yang lain? Ada Oke. Pak, orang yang seperti Zakius. Itu Dasimah Pak. Dasimah, siapa itu Dasimah? Itu tokoh sejarah gereja, tak? Iya Pak. Ya. Nah, ketika dia sudah siap untuk dibaptis, tapi baptisan Dasimah itu ditolak Pak, dan menunggu 2 tahun lagi baru diizinkan dibaptis. Ya, satu persoalan yang menarik ini. Tapi Dasimah tidak patah semangat ya? Iya. Oke. Ada yang? Iya Pak, dari saya. Saya atau kita harus bisa mengkritik diri sendiri untuk membuka peluang dalam mengenali Kristus. Kehidupan kita sebagai orang Kristen kadang membuat orang lain silau sehingga tidak jadi mengenal Kristus. Berarti kita harus mengoreksi diri sendiri. Iya Pak. Iya. Nah, kita sudah mempercakapkan tentang cerita ini dan kita punya catatan-catatan tentang pelaku dan tentang diri kita, ya toh? Sekarang kalau kita kembali ditanya, apa yang saudara bisa simpulkan sebagai misi dari cerita Zakius atau cerita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, Ya. kita harus lebih terbuka terhadap orang lain sehingga orang lain itu bisa mengenal siapa sih seorang Kristus itu. Kalau saya seperti itu. Ya, ada? Iya Pak, kalau dari saya, bagaimana kita bisa meniru Kristus sehingga bisa menerima orang yang berdosa ataupun bahkan sangat berbeda dengan cara hidup kita dan mau membenahi diri agar lebih baik. Oke. Ada yang gini, Mbak? Ya Pak, kita sebagai orang percaya itu harus bisa merangkul pada saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita itu bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini bersama-sama mengadakan persekutuan di masing-masing rumahnya. Pada pekan yang lalu kita berbicara tentang gereja Tuhan yang harus berubah menjadi gereja yang cair. Ada 7 bagian kita diskusikan pada pekan yang lalu. Bagian ke-7 itu diungkapkan peran warga muda sebagai instrumen. Karena warga tua sudah letih untuk melakukan pengembaraan, untuk menyikapi perubahan. Sudah saatnya kaum muda kita ini mulai membangun kekuatan. Karena Anda-andalah yang menjadi instrumen gereja yang mampu menanggapi perubahan dan bagaimana kalian bisa menerjemahkan iman kita, berita Alkitab ini kepada situasi yang sekarang sedang terjadi. Kalau sampai kaum muda tidak punya kekuatan ini, maka gereja sebenarnya kehilangan kekuatan. Ya, mari semua kaum muda gereja kita menata semua yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita persembahkan bagi karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setuju? Setuju. Wah, Tuhan memberkati kita semua. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 248A bait 1 dan 6. Seputar dola
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus seperti Zakius dan menunjukkan perubahan hidup dengan sikap perbuatan yang nyata. Mampukan kami membawa semua orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mereka tetap menjadi anak Abraham. Mampukan kami kaum muda menyikapi perubahan zaman berdasarkan pengalaman kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan ini penuh dengan sukacita, dengan kemuliaan karena kasih Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga di dalam bangun keluarga, di dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui pekerjaan, bagi orang tua mendampingi anak-anak, bagi kami kaum muda untuk terus belajar mengenal Kristus sehingga dapat menanggapi perubahan zaman dengan kekuatan iman. Kami serahkan semua harapan kami, semua kerinduan kami. Tuhan menolong kami. Kalau malam nanti kami beristirahat, Tuhan menyertai kami, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian persekutuan kita. Terima kasih kaum muda.